Di ujung pasukan Zeus di Gale Star, terdapat Zeus wanita biru yang mengenakan sirah biru es, yang sangat cantik. Berkat kehadirannya, suku Yuanyi di depan memiliki keberanian di hati mereka. Mengikuti deklarasinya, klan bersayap Yuan yang berjumlah 25 juta meraung, mengepakkan sayap Yuan mereka, bercampur dalam badai es dan salju penjara dingin, mendesak kekuatan Zeus, dan berdiri di depan bola hantu berwarna-warni. Ledakan-ledakan-ledakan. Di bawah gelombang kejut ledakan itu, setiap dewa Zeus hancur berkeping-keping hingga esensinya hancur di tempat dan jatuh ke bawah. Setelah dipukuli ke asal dewa alam semesta oleh para praktisi dewa hantu dari Sekte Tianjiu, mereka akan terkoyak oleh penghalang dan terbasmi dalam pertempuran, sementara klan Yuanyi mungkin dapat menghancurkan kembali ke bintang Da Feng Zhou dan aman untuk sementara waktu. Ini juga keuntungan dari pembela. Tetapi jelas bahwa Sekte Tianjiu memiliki keuntungan besar dalam kekuatan militer. Ketika bola-bola hantu warna-warni mereka bertabrakan, orang-orang dan kuda-kuda di sisi Dewa Bintang Angin Agung Zeus terlempar ke tanah. Asal-usul Dewa Zeus hancur berkeping-keping bagai hujan badai, dan seluruh garis pertahanan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Oh tidak, guk-guk gila ini sangat kuat. Tunggu, kalau tidak, keturunan kita akan musnah, rumah kita akan hilang, dan bangsa kita akan hancur. Alasan ini saja sudah cukup untuk membuat Dewa Zeus dari bintang angin besar bertarung sampai mati. Akan tetapi, kelompok Zusen dari Sekte Tianjiu yang brutal membuat mereka benar-benar sulit bernapas. Hal ini membuat mentalitas mereka semakin terdistorsi. Awalnya, Da Jiang Zuxing yang diserang, mengapa jadi kami? Ini semua salah Li Tianming. Ya, tanpa dia, kita tidak akan menderita. Dia bahkan membuat Yue Zun berlutut di hadapannya, yang menunjukkan bahwa tujuannya adalah memperbudak kita. Dia bahkan lebih hina daripada Sekte Tianjiu. Yue Zun menolak mematuhinya karena dia tahu ambisi jahat pria ini. Yue Zun adalah satu-satunya orang yang berpikiran jernih di dunia ini. Pada saat ini, Yue Zun benar-benar tidak membuat orang menunggu lama. Tepat ketika garis pertahanan Da Feng Zuxing hendak runtuh, sekelompok besar kapal perang Dewa Laut Bintang muncul di sisi belakang Da Feng dan menabrak badai es dan salju neraka dengan kecepatan tercepat. Bala bantuan telah tiba. Di tengah sorak-sorai kejutan, sebanyak 25 juta bala bantuan keluar dari kapal Dewa Laut Bintang dan menyerbu ke medan perang dari samping, membentuk aliran kekuatan klan Yuanyi yang panjangnya miliaran meter, menusuk tulang rusuk pasukan hantu berwarna-warni seperti bilah tajam. Untuk sementara waktu, nama Yue Zun bergema di seluruh Da Feng Zuxing. Da Feng Zuxing yang awalnya putus asa tiba-tiba mendidih karena gairah. Darah rakyat membara dengan gairah dan mereka menjadi gila demi pemimpin suku Yuanyi. Begitu bala bantuan tiba, dan dengan penghalang perlindungan bintang Hanyu yang stabil dan melakukan serangan balik, Da Feng Zuxing akhirnya mampu menahan gelombang serangan ini, memperlambat kecepatan serangan Sekte Tianjiu dan mengubah serangan mereka menjadi pertarungan jarak dekat yang seperti rawa. Ledakan-ledakan-ledakan. Untuk sesaat, penjara es dan salju ini dipenuhi cahaya bintang dan ledakan yang tak berujung. Asal-usul para dewa alam semesta lahir satu demi satu dalam kembang api. Betapapun indahnya kehidupan para dewa alam semesta ini, di medan perang yang bagaikan penggiling daging ini, mereka runtuh dalam sekejap, hanya menyisakan bola kembang api. Tidak seorang pun tahu di mana dia meninggal. Namun, Da Feng Zuxing berhasil stabil, dan setidaknya memiliki kualifikasi untuk melawan, alih-alih langsung pingsan. Selanjutnya, pasukan hantu berwarna-warni dari Sekte Tianjiu terus menekan. Di ujung medan perang, tubuh putih bulan milik Dewa Zeus milik Yue Zun muncul. Tuan Bulan, Da Feng Zuxing dan kelompok Dewa Zhou maju untuk menyambut mereka dari jarak ribuan meter. Terima kasih, Yue Zun, karena telah menyelamatkan Da Feng Zuxingku. Penguasa bintang Feng Lingsue menyambutnya dengan kekaguman di matanya. Suer, Yue Zun meliriknya dan berkata lembut. Yue Zun, Feng Lingsue mengangguk. Namun, dia memanggilnya dengan penuh kasih sayang di depan banyak orang, dan sebagai Master Bintang, dia masih sedikit bingung dan detak jantungnya menjadi cepat. Bagaimana penghalangnya? Tanya Yue Zun lembut. Feng Lingsue menatap tongkat es di tangannya dan berkata, ini hanya sementara. Aku akan segera meningkatkan seranganku. Tongkat es itu dilapisi permata berkilau dan seluruhnya terbuat dari kristal es. Tongkat itu tampak seperti pilar es raksasa dan jelas merupakan artefak kosmik tingkat tinggi. Terdapat pola-pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan tongkat itu jelas luar biasa. Ini adalah tongkat bintang Dewa Angin. Semua orang di bintang Da Feng Zhu tahu bahwa tongkat bintang Dewa Angin adalah inti dari penghalang penjaga bintang penjara dingin, dan fungsinya mirip dengan peti mati Yan Huang. Kalian bertahanlah,
Aku akan memimpin orang-orang untuk melawan. Jangan khawatir, Sekte Tianjiu tidak memiliki fondasi setelah meninggalkan Gua Guiksu di Daxia, dan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Selama kita bisa bertahan dan berlarut-larut, kita bisa mengandalkan lebih banyak bala bantuan untuk mengalahkan mereka. Kata-kata Yue Zun membuat semua orang di sekitarnya sangat bersemangat. Ya, Feng Lingsui mengangguk. Kau memegang tongkat bintang Dewa Angin, yang merupakan titik terobosan lawan. Kau harus mengikutiku dengan ketat untuk mencegah Sekte Tianjiu mengirim orang-orang kuat untuk menyerang dan membasmimu, kata Yue Zun lagi. Baiklah, Feng Lingsui melihat sekeliling dan bertanya, di mana Bu Huo, Pu Fengyun, Meng Xinlan dan yang lainnya. Memimpin pasukan di depan, kata Yue Zun. Adapun dia pasti sedang mencari Patriark ke-9 Tiantian. Sue Er, ikuti. Setelah Yue Zun mengatakan ini, dia menghilang ke dalam badai salju. Kalian lanjutkan di sini. Feng Lingsui mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, lalu pergi sendirian bersama Yue Zun. Di luar alam semesta angin besar. Li Tianming berada di kegelapan yang jauh, matanya tertuju pada bintang Gale Universe yang berkedip dan bergetar. Kamu cari masalah. Dia tertawa dan memandang langit berbintang di kejauhan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung Oriole di belakangnya. Burung Oriole di belakang 10 juta Kaisar Xia telah mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Sekarang tergantung siapa yang memiliki lebih banyak sumber daya, pemimpin sekte atau Yue Zun. Li Tianming tidak terburu-buru. Dia ingin memakan burung Oriole. Ledakan, 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 lapisan es neraka di permukaan bintang Da Fengzu terus meledak, dan gelombang salju melonjak hingga miliaran mil. Di antaranya, ada pula lampu warna-warni yang disebabkan oleh ledakan kembang api dari Dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya. Dari perspektif langit berbintang, kita hanya bisa melihat kemegahan makroskopisnya, tetapi sulit untuk benar-benar memahami betapa brutalnya pertempuran di dalam penghalang pelindung bintang. Persaingan memperebutkan sumber daya bintang ini berkaitan dengan warisan generasi mendatang dan kelangsungan klan. Kebanyakan orang tidak punya pilihan selain membayar dengan nyawa mereka. Kue Sang Xingsu begitu kecil sehingga kita tidak tahu kapan sumber-sumber bintang akan habis terbakar. Jika puing-puing bintang neutron tiba-tiba berhenti berproduksi, semua sumber bintang akan habis dalam beberapa tahun. Mustahil untuk memprediksi berapa lama waktu ini akan berlangsung. Karena itu, sebagian besar sumber bintang memilih untuk tetap berada di posisi tetap untuk mengurangi biaya pergerakan. Lagi pula, meskipun mereka bergerak, kecepatannya sangat lambat, tidak secepat Zeus. Untuk tungku bintang tertutup Taigu Hengsha, jika Gua Guiksu Daxia akhirnya runtuh, 6 sumber bintang tingkat Wanzu akan menjadi satu-satunya wilayah tingkat tinggi yang tersisa, dan masing-masing adalah harta abadi. Karena itu, baik Dewa Alam Semesta Sekte Tianjiu maupun klan Hengsha Yuanyi kuno sudah haus darah saat ini. Dilihat dari langit berbintang, penghalang pelindung bintang yang awalnya berwarna biru es kini telah berubah separuh menjadi warna yang menyilaukan. Sekalipun berisi darah Dewa Bintang Zeus, penghalang itu akan segera terbakar habis. Dalam pertempuran sengit antara hidup dan mati ini, para dewa alam semesta tampaknya tidak meramalkan bahwa sebuah bayangan akan tiba-tiba muncul di langit berbintang di belakang Sekte Tianjiu. Bayangan ini jelas bukan kapal Dewa Laut Bintang. Tetapi Dewa Zeuslah yang menyembunyikan cahaya bintang di tubuhnya. Mereka meninggalkan kapal Dewa Laut Bintang dan melintasi langit berbintang dalam tubuh fisik mereka, meringkuk bersama untuk memperkecil ukuran tubuh mereka. Langkah ini jelas dimaksudkan untuk melancarkan serangan kejutan dan mengejutkan lawan mereka. Zeus dalam kelompok bayangan ini memiliki tingkat tubuh rata-rata yang lebih tinggi, dan merupakan yang paling elit di antara yang elit. Mereka tersembunyi di bagian Dewa Hantu yang menyembunyikan diri, dengan mata dingin, menatap bintang Gale Zeus yang biru es dan menawan. Kaisar, kapan kita akan mulai? Sekelompok Dewa Mulia berbalik dan bertanya pada sosok merah menyala. Tunggu. Bayangan raksasa merah menyala setinggi 10.000 meter sedang menatap bintang Gale Universe dengan senyum hangat di wajahnya. Dia menunggu kalimat aku telah menemukan rumah untukmu. Di tengah badai dan es di Gale Universe, Yue Zun yang seputih bulan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengamati medan perang dengan dingin dari samping. Dan Feng Lingsui, yang dikenal sebagai Dewa Suci Angin dan Salju, mengikutinya dari belakang tanpa bersuara. Tuan Tianjiu belum muncul. Feng Lingsui mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Angin dan salju meniup rambutnya yang panjang. Tinggi badannya 7 km, perbedaan tinggi badan yang pas dengan Yue Zun. Faktanya,
Rasa saling menghargai dan ikatan antara kedua penguasa bintang juga merupakan topik yang dibicarakan dengan antusias oleh suku Yuanyi Hengxia kuno. Sekarang Yue Zun belum menikah dan ia juga belum menikah, beredar rumor bahwa mereka telah lama jatuh cinta, tetapi karena belum ada preseden para penguasa bintang dari kedua suku Yuanyi yang menikah, mereka tidak dapat bersama secara terbuka. Tentu saja ini hanya rumor. Mendengar ini, Yue Zun mengangguk, rubah tua ini licik dan licik. Kalau dia tidak muncul, mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kalau dia tidak muncul, apa kau tidak akan bertindak? Tanya Feng Lingsui. Jika kita menyerang lebih dulu, kita akan kehilangan inisiatif dan tidak punya cara untuk membalas, kata Yue Zun penuh arti. Tapi aku merasa tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, kata Feng Lingsui. Medan perang utamanya adalah pasukan Zeus-nya di bintang Da Feng Suxing. Dari awal perang hingga sekarang, rakyatnya bisa dibilang telah menderita kerugian besar. Meskipun ada bala bantuan untuk memperlambat laju kerundewa garis pertahanan, itu hanyalah penundaan. Sekte Tianjiu masih terus maju dengan gigih, mengandalkan kemampuan tempur dewa hantu dan keunggulan jumlah mereka, bagaikan banteng liar yang menyerbu kandang domba. Mustahil bagi kambing-kambing di luar untuk menahannya. Di bawah hantaman bola hantu warna-warni, tubuh Zeus meledak berevolusi, dan sayap-sayap indahnya hancur berkeping-keping. Zeus, yang konon abadi, sama rapuhnya dengan kekuatannya sendiri di medan perang seperti itu. Jadi, Feng Lingsui menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri, dan merasa amat sedih. Suer, Yue Zun meliriknya. Perang asal-usul bintang adalah tema umum di alam semesta. Kita sudah lama tidak mengalaminya sehingga sulit menerimanya. Perang membasmi manusia, dan manusia selalu harus berkorban demi generasi mendatang. Ini semacam kemuliaan dalam hidup. Bahkan Zeus pun suatu hari nanti akan kehilangan nyawanya. Yang kita doakan adalah kematian yang lebih berat dari bintang, bukan lebih ringan dari bulu. Aku tahu. Feng Lingsui menatapnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya yang pasti tidak akan ia katakan. Dia tahu setiap detail yang terjadi di pihak Jiang Suxing. Bahkan pengiriman 3 juta bala bantuannya diatur oleh Yue Zun, dan paksaan dari istana Jiang juga atas perintah Yue Zun. Akhirnya, bodoh amat John dengan itu. Li Tianming, yang datang untuk membantu, diusir dalam kemarahan bahkan sebelum ia sempat menunjukkan rasa takutnya. Mungkin Zeus biasa masih terjebak dalam permainan, tetapi Feng Lingsui tahu bahwa jika dia mempercayai Li Tianming lebih awal, meskipun mungkin ada masalah di masa depan, setidaknya dia tidak akan menderita kerusakan seperti itu hari ini. Yang paling menakutkan adalah dengan pemahamannya mengenai Star Guardian Barrier dan Gale Universe Stargate Army, jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak bisa bertahan. Namun, Yue Zun tetap tidak melakukan apapun. Jangan khawatir, aku di sini. Yue Zun melihat pesimismenya, berbalik dengan tatapan tegas, dan tampaknya telah menjadi pendukung Feng Lingsui. Pasukan Gale Zuxing Zusen, bersama dengan bala bantuan yang datang dari samping, pada dasarnya kini telah berkumpul bersama dan bertempur sampai mati berdampingan. Suara agung Yue Zun menyebar ke seluruh medan perang. Semangat musuh sudah melemah, dan kelelahan hanyalah masalah waktu. Jika kita bertahan lebih lama lagi, saatnya untuk menyerang balik dan memusnahkan musuh. Perkataannya memang memiliki efek menenangkan hati orang-orang, mencegah mereka kehilangan keberanian dan membiarkan Sekte Tianjiu menyerang. Akibatnya, kedua belah pihak bertempur sampai mati, dan lebih banyak nyawa melayang. Kekejaman perang ini jarang terjadi di zaman kuno. Ledakan, waktu berlalu, dan pertempuran mematikan terus berlanjut. Dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya bertanya, kapan Sekte Tianjiu akan habis? Garis pertahanan telah mundur 2/3. Jika mundur lebih jauh lagi, musuh akan melewati penghalang dan memasuki bintang Da Fengsu. Itu berarti tembok kota telah runtuh dan pertempuran akan memasuki tahap pertempuran gang. Jika sebagian besar asal-usul Zeus di pihak yang bertahan tidak dilindungi oleh penghalang, setidaknya 8 juta orang suku Yuanyi akan tewas dalam pertempuran. Orang-orang ini dihajar habis-habisan hingga ke asal-usul dewa alam semesta. Mereka tidak memiliki kemampuan tempur untuk sementara waktu dan dianggap sebagai korban. Akibatnya, garis pertahanan klan Kunlan Yuanyi semakin melemah dan berada di ambang kehancuran. Pada titik ini, bahkan para dewa yang mempercayai Yue Zun akan bertanya pada diri mereka sendiri kapan serangan balik akan terjadi. Bagaimana cara melakukan serangan balik? Basmi, basmi. Sekte Tianjiu telah memasuki 2/3 penghalang. Dari posisi ini, mereka hampir bisa melihat cahaya kota di permukaan bintang Da Fengsu. Inilah rumah baru yang mereka dambakan. Bagi pihak yang diuntungkan,
saat hendak merebut satu kota, semangat dalam hati mereka sedang membara. Pada saat ini, setiap praktisi Dewa Hantu dari Sekte Tianjiu haus darah. Ini adalah perjalanan tanpa jalan kembali. Mereka melakukan perjalanan melintasi langit berbintang yang luas dan telah menjadi pengembara. Surga Abadi 9, gunakan kecemerlanganmu untuk menerangi jalan bagi sekte kita. Rumah baru kita ada di depan mata kita. Suara agung bergema di telinga setiap anggota pasukan Susen Sekte Tianjiu. Pemimpin setengah hitam dan setengah putih itu akhirnya muncul di depan pasukan. Bersama 10 pelindung Dharma, ia secara pribadi terjun ke medan perang dan menjadi ujung tombak pasukan hantu warna-warni. Sekte Tianjiu melancarkan serangan pedang terakhir dan terkuat. Serangan pedang ini bagaikan jurus yang dahsyat. Lini pertahanan Da Feng Zuxing yang awalnya rapuh menghadapi tantangan yang mengerikan. Lawannya bagaikan kavaleri baja, menyerbu di depan infanteri yang tak bersenjata. Tuan Tianjiu, teriakan ketakutan ini membentuk bayangan yang sangat besar, menyelimuti klan Kunlan Yuanyi. Tuan Bulan, menghadapi penindasan raksasa 10.000 meter ini, satu-satunya harapan mereka adalah Yue Zun. Dia muncul, mata Feng Lingsui memerah, dia mengepalkan tongkat bintang Dewa Angin di tangannya dan berbicara dengan suara gemetar. Ya, akhirnya muncul. Yue Zun meraba-raba mencari batu komunikasi emas di jarinya. Pada batu komunikasi, ada tanda burung phoenix yang menyala. Dia berada di depan Feng Lingsui, dengan senyum di wajahnya. Momen ini tak diragukan lagi merupakan momen paling kacau dan tak teratur sejak perang dimulai. Seluruh medan perang runtuh. Garis pertahanan terakhir gemetar dan hampir meledak di bawah bombardir 9 leluhur hari itu. Sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Feng Lingsui menatap sosok putih menjulang di depannya dengan air mata di matanya. Baiklah, saatnya bertindak. Setelah Yue Zun mengatakan ini, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter itu berbalik, dan pedang berbentuk bulan sabit putih sepanjang 8.000 meter di tangannya tiba-tiba menebas ke arah Feng Lingsui. Pisau ini terlalu cepat, terlalu ganas, dan terlalu kejam. Tuan Bulan, hati Feng Lingsui bergetar, dan ia menatap pria di hadapannya yang ia kagumi dengan tak percaya. Mereka telah menjalin hubungan yang ambigu selama puluhan ribu tahun, dan ia bahkan belum menikah demi pria itu, dan masih menunggu kabar darinya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan cinta, tetapi ketika dia paling putus asa, di saat yang paling sulit, dan ketika dia sangat membutuhkannya, dia mendapatkan pisaunya yang kejam. Selama proses itu, Feng Lingsui tidak bergerak. Ia menatap pria jangkung itu dengan mata terbelalak seperti orang bodoh. Sebelum pisau itu menyentuhnya, hatinya sudah hancur. Menghancurkan, matanya tampak kusam dan tidak bernyawa, berubah menjadi abu-abu saat ini. Bang! Pisau itu mengenai lengannya, memotong lengan kanannya hingga ke akar-akarnya. Berdengung, Yue Zun tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengambil tongkat bintang Dewa Angin di lengannya yang patah, dan menguncinya erat-erat dengan cahaya bintang. Berhasil, katanya penuh semangat pada batu komunikasi emas. Aku mengerti. Feng Lingsui menatapnya kosong, seolah kegembiraan yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Di matanya, dia selalu menjadi orang yang dingin dan acuh tak acuh. Matanya menyapu batu komunikasi, di mana pola Phoenix yang familiar terlihat. Pada saat itu, mata dingin Feng Lingsui langsung retak, memperlihatkan betapa parahnya pukulan yang diterimanya. Merasa patah semangat, mata seperti abu mati. Semua petunjuk dan kebingungan di masa lalu, perilakunya yang panas dan dingin, semuanya dijelaskan pada saat ini. Aku pikir ada tabu antara dia dan Yue Zun karena klan Yuanyi mereka berbeda, jadi mereka berdua tidak berbuat sejauh itu. Hasilnya, tangannya mencapai Gua Guiksu di Daxia. Puluhan ribu tahun kegigihan berubah menjadi lelucon yang hancur saat ini. Yue Xiao, kau kejam sekali. Suara Feng Lingsui menyapu bagaikan badai salju, membawa keputusasaan yang tak berujung. Yue Zun meliriknya dengan tenang dan berkata, pergi. Dua kata sederhana ini mewujudkan kekejaman sejati. Haha, Feng Lingsui tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Yue Zun dengan sedih dan geram, kau merenggut nyawa penduduk Da Feng Zuxing dan tanah air suku Kunlan Yuanyi, lalu menyerahkannya kepada seorang wanita dari ras asing untuk mendapatkan simpatinya. Tingkah lakumu sungguh menjijikkan. Semua orang yang menghormatimu seharusnya malu akan hal ini. Tidak masalah. Yue Zun tersenyum dan menggoyangkan tongkat bintang Dewa Angin di tangannya. Penghalang penjaga bintang sudah di tangan. Nada bicaranya dan sikapnya sangat menyebalkan hingga membuat orang merasa seperti dalamnya terbakar. Namun, Feng Lingsui tiba-tiba mundur. Atas seruannya,
Para dewa Zeus setinggi ribuan meter dari Da Feng Zuxing datang dari segala arah dan berkumpul di belakangnya. Tuan Feng Xing, apa yang terjadi? Pu Fengyun datang dan bertanya. Di sampingnya, Feng Buhuo, Meng Xinlan dan yang lainnya ada di sana. Pada saat terakhir serangan menentukan Sekte Tianjiu, Feng Lingsui segera memanggil mereka ke sini. Dia tiba-tiba menyerangku, memotong lenganku, merenggut tanganku, lalu menggunakan batu komunikasi untuk memberitahu Kaisar Xia agar bertindak. Feng Lingsui sangat sedih dan marah, seluruh tubuhnya tertutup es dan salju, bagaikan Dewi Badai yang pendendam. Apa? Pu Fengyun, Feng Buhuo, Meng Xinlan, dan semua anggota tingkat tinggi klan Kunlan Yuanyi di sekitarnya, semua jantungnya bergetar di tempat, menatap Yue Zun dengan tak percaya. Tentu saja mereka tidak mempercayainya pada awalnya. Terutama Park Fengyun. Namun, mereka melihat Yue Zun memegang tongkat bintang Dewa Angin di tangannya, dan ketika Feng Lingsui menuduhnya, dia tampak acuh tak acuh dan kejam, dan sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang-orang ini. Setelah mengambil langkah ini, yang ada di matanya hanyalah janji 100.000 tahun. Dan pada saat ini, berita buruk datang. Laporkan, pasukan Zeus berkekuatan 1.000 orang telah muncul di luar penghalang. Mereka semua setidaknya Zeus tingkat 7 ke atas, dan pemimpin mereka adalah Kaisar Xia dari garis keturunan Kekaisaran Xia Agung. Ini laporan pertempuran, bukan rumor. Burung kuning muncul pada waktu yang paling tepat. Tuan Bulan, wajah Pu Fengyun, Feng Buhuo dan Meng Xinlan menjadi pucat dan mereka menatapnya dengan tidak percaya. Kenapa kamu melakukan ini? Dalam keputusasaan, para prajurit klan Yuanyi merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan andalam mereka tertusuk oleh ribuan pedang. Mereka berhati-hati dan curiga terhadap Li Tianming, orang luar, dan mengucilkannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di masa yang paling sulit ini, pemimpin mereka yang terhormatlah yang menikam mereka dengan paling kejam. Bayangan keputusasaan menggantung di hatiku. Kiamat tidak diragukan lagi sedang mendekat. Hati semua orang bergetar. Tongkat bintang Dewa Angin telah diambil. Lalu, siapakah yang akan memiliki penghalang pelindung bintang ini? Jelas sekali itu adalah Kaisar Xia. Da Feng Zuxing sudah tamat. Hati Park Fengyun bergetar. Menghadapi pertanyaan semua orang, Yue Zun hanya menatap mereka dengan dingin tanpa bereaksi apapun. Dia berbalik dan pergi, sambil mencoba mengendalikan tongkat bintang Dewa Angin. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika, dengan suara keras, tongkat bintang Dewa Angin di tangannya tiba-tiba meledak. Mata Yue Zun tiba-tiba melebar. Di tangannya, yang tersisa hanya kristal es yang pecah. Feng Lingsui, Yue Zun tiba-tiba berbalik dan menatap wanita sedingin es itu. Apakah tongkat bintang Dewa Angin ini palsu? Benar sekali. Feng Lingsui mencibir, selama perang sumber bintang, semua orang menatap tongkat bintang Dewa Angin. Aku bukan orang bodoh, jadi siapa yang mau membawa tongkat bintang sungguhan? Anda, mata Yue Zun memancarkan api putih saat dia menatapnya. Feng Lingsui mencibir, kau wanita dari ras asing, meracuni orang-orang dari rasmu sendiri. Kau pasti akan binasa jika terus berbuat jahat. Perkataan Feng Lingsui menunjukkan kekecewaannya yang mendalam terhadap Yue Zun. Orang-orang seperti dia, begitu cinta berubah menjadi benci, seringkali sangat berdarah dingin. Kini, cara dia memandang Yue Zun perlahan-lahan dipenuhi dengan penghinaan, rasa jijik, kebencian, dan bahkan penghinaan. Bagaimana mungkin orang seperti itu layak menjadi pemimpin suku Kunlan Yuanyi dalam pikirannya? Yue Xiao, tindakanmu hari ini akan mengecewakan seluruh klan Yuanyi. Kau akan kehilangan dukungan semua orang dan dibenci semua orang. Feng Lingsui sama sekali tidak menyembunyikan suaranya, dan hampir semua orang yang berkumpul di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Pu Fengyun, Meng Xinlan, dan yang lainnya hancur dan putus asa saat itu. Mereka ingin Yue Zun memberitahu mereka bahwa ada kesalahpahaman atau semacamnya. Namun buktinya meyakinkan, tidak ada gunanya mengatakannya. Jadi Yue Zun tidak mengatakan apapun. Dalam suasana yang begitu mematikan, semua pendukung Yue Zun bagaikan badut yang melayang di tengah badai salju. Mereka masih tak percaya Yue Zun yang bermartabat bisa begitu hina dan tidak adil seperti ini. Wajah mereka yang terdistorsi sangatlah spektakuler. Yue Zun, jika kau bersedia berbalik dan mengakui kesalahanmu kepada seluruh klan, mungkin masih ada kesempatan. Menghadapi bukti yang tak terbantahkan, Meng Xinlan harus mengatakan ini ketika ia memikirkan kesulitan yang akan dihadapi seluruh klan Yuanyi di masa depan. Kemungkinan besar, kau boleh memaafkanku, tapi kami, keturunan Da Feng Zuxing, tidak akan pernah memaafkan orang sehina itu untuk generasi mendatang. Feng Lingsui sedingin badai.
Tidak perlu sampai sejauh ini, kata Meng Xinlan dengan sedih. Dia masih menaruh harapan pada Yue Zun, namun yang tidak disangkanya adalah setelah Yue Zun mengetahui bahwa dia telah merebut tongkat bintang Dewa Angin palsu, dia tiba-tiba menyerang. Ledakan. Kekuatan Zeus meledak hingga hampir 10.000 meter, dan bayangan seperti cahaya bulan langsung menyelimuti medan perang. Cahaya putih keperakan yang menyala-nyala mengembun menjadi gelombang api, menghantam kelompok Zeus yang dipimpin oleh Feng Lingsui. Tidak ada harapan. Tindakan Yue Zun tentu saja membuat siapa saja yang masih menaruh harapan padanya menjadi putus asa. Gila, Feng Lingsui mengumpat dengan penuh rasa jijik, lalu mengaktifkan kekuatan suci penghalang penjaga bintang, membentuk arus angin dingin dan salju lebat yang menghantam bagian tengah kedua sisi, memisahkan Yue Zun dan yang lainnya. Ledakan. Kekuatan badai es menyapu hampir semua orang yang hadir. Feng Lingsui memanfaatkan kekacauan itu dan menghilang di hadapan Yue Zun. Dengan cara ini, rencana Yue Zun gagal total. Ledakan. Badai neraka es di sekitarnya meraung dan menyapu, melemparkan Yue Zun puluhan juta meter jauhnya dan menyeretnya ke kedalaman lautan es. Feng Lingsui. Dia menenangkan tubuhnya, wajahnya tertutup embun beku, matanya dingin, dan niat membasmi melonjak. Apa akibat dari kegagalan ini? Paling tidak, reputasinya di Taiko Hengsha akan hancur total dan dia akan menjadi sasaran cemoohan semua orang. Kini pasukan Zeus dan bala bantuan Da Feng Zuxing masih berjuang mati-matian, dan beritanya belum tersebar sepenuhnya. Jika Da Feng Zuxing selamat dari bencana ini dan mereka gagal merebut tempat ini, akibatnya akan tak terbayangkan. Untuk sesaat, Yue Zun mengerutkan kening dalam-dalam. Musim panas. Dia mengepalkan tinjunya, dan jari-jarinya yang panjangnya ratusan meter mengeluarkan suara retakan yang keras. Bagian lain dari medan perang. Tuan Bintang, Feng Buhuo, Pu Fengyun, Meng Xinlan dan lainnya menyusul Feng Lingsui. Feng Lingsui berbalik dan menatap mereka. Apakah kita benar-benar ingin mengumumkan masalah Yue Zun kepada semua orang sekarang adalah momen hidup dan mati? Begitu diumumkan, setidaknya puluhan juta bala bantuan di bintang Da Yue Zun akan mengalami masalah psikologis. Mengingat prestise Yue Zun di antara mereka, mereka mungkin juga menjadi musuh, kata Pu Fengyun dengan ekspresi muram. Jutaan pasukan elit Kaisar Xia telah memasuki penjara dingin. Awalnya mereka ingin merebut tongkat bintang Dewa Angin dan memanfaatkan kekacauan untuk meraup keuntungan. Kini mereka gagal mengendalikan penjara dingin, yang berarti separuh rencana mereka telah gagal. Separuhnya lagi bergantung pada apakah Sekte Tianjiu akan terus menyerang. Setelah menghadapi pengkhianatan yang tak tertahankan, Feng Lingsui tampak sangat tenang. Haruskah kita memberitahu Sekte Tianjiu tentang Kaisar Xia dan Yue Zun, tanya Meng Xinlan sambil mendesah. Aku sudah memberitahu mereka, kata Feng Lingsui singkat. Semua orang terdiam. Patriark ke-9 tidak mau menderita kerugian apapun hari itu. Jika dia terus maju, dia akan tetap menderita kerugian besar. Mari kita lihat keputusan apa yang akan dia buat, kata Feng Lingsui. Baiklah, mari kita terus membantu, kata Meng Xinlan. Terlepas dari apakah mereka mempercayai Li Tianming atau tidak, saat ini mereka tetap mendukung Da Feng Zuxing. Dameng Zuxing dan Taman Dajiang Zuxing terus mendukung Da Feng Zuxing. Setelah mereka pergi, Feng Lingsui mendesah dalam-dalam. Dia tiba-tiba membuka tangannya. Ada seekor kecoa perak tergeletak di telapak tangannya, memutar mata hitamnya dan menatap Feng Lingsui. Aku tidak menyangka dia begitu kejam dan jahat. Terima kasih sudah mengingatkanku lebih dulu, serangga kecil. Feng Lingsui meminta maaf sekali, aku menganggap pengingatmu itu lelucon sebelumnya. Tidak perlu, sama-sama. Aku orang baik, kata Yin Chen. Sombong sekali Feng Lingsui tertawa bodoh, lalu bertanya, bisakah kau katakan padaku, kau setia kepada siapa atau, dengan kata lain, kau sebenarnya siapa? Kau akan segera melihatku, Yin Chen menunjuk dirinya sendiri. Nama belakangku Li. Li, kalau begitu aku tahu siapa kau. Feng Lingsui menarik napas dalam-dalam, raut wajahnya berubah beberapa kali. Akhirnya, ia berkata sambil tersenyum tipis, harus kuakui, kau memang hebat. Dulu kukira kau cuma bahan tertawaan, tapi kau malah menggunakan kekuatan sihirmu untuk memberiku pelajaran. Ledakan. Di bawah tekanan bola hantu berwarna-warni, garis pertahanan Da Feng Zuxing mundur selangkah demi selangkah. Melihat daratan di depan semakin dekat, para praktisi Dewa Hantu itu menjadi sangat bersemangat. Semua orang fanatik dan berteriak sekeras-kerasnya. Demi rumah baru mereka, mereka menerobos dengan lebih ganas lagi. Setelah Patriark ke-9 bergabung hari itu, sebuah lubang besar dilubangi di garis pertahanan Da Feng Zuxing. Tepat di depan medan perang,
raksasa hitam putih setinggi 10.000 meter itu membasmi semua orang. Kemanapun ia pergi, tak seorang pun bisa menghentikannya. Bahkan saat ini, suku Kunlan Yuanyi di garis pertahanan masih meratap di mana Yue Zun, kenapa dia belum muncul. Di dalam penjara dingin, Yue Zun tidak perlu takut padanya. Sang pemimpin telah membayangi Dafeng Zuxing, tetapi penyelamat suku Yuanyi belum muncul. Banyak anggota suku Yuanyi kehilangan nyawa saat menunggu. Mereka tidak sabar menunggu Yue Zun, sekuat apapun keyakinan mereka dalam membela negara, mereka tidak bisa menghentikan kavaleri besi hantu dari Sekte Tianjiu. Kengerian 9 leluhur di depan mata mereka sangat mengejutkan hati setiap anggota klan Yuanyi. Tempat yang aku dambakan ada tepat di depan mataku. Mata hitam putih pemimpin Sekte Tianjiu menyapu ke arah tanah di bawah, tatapannya sangat membakar. Hanya setelah kita menemukan Feng Lingsui, kita dapat benar-benar mengklaim tanah air ini. Mereka semua tahu betul apa langkah paling penting dalam menaklukkan bintang. Pada saat momentum besar ini, Mo Lingji, salah satu dari 10 pelindung Dharma, bergegas dan muncul di hadapan pemimpin Sekte Tianjiu, sambil berkata dengan cemas, "Saudari, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." "Ada apa?" Pemimpin Sekte Tianjiu tercengang. "Kau tak akan pernah menyangka Yue Zun berkolusi dengan Kaisar Xia." "Ini yang dikatakan Feng Lingsui sendiri," kata Mo Lingji tak percaya. "Apakah mereka berkolusi?" Pemimpin Sekte Tianjiu tercengang. Sudah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin masih ada kisah cinta yang begitu indah? Bahkan dia tidak tahu tentang hal itu, yang menunjukkan betapa rahasianya masalah ini. "Ini benar-benar membuka mata," kata Mo Lingji. "Ceritakan padaku secara rinci," kata pemimpin Tianjiu. Mo Lingji segera mengulangi apa yang dijelaskan Feng Lingsui. Ekspresinya muram saat berbicara, dan ia menggertakkan giginya sambil berkata, "Pengintaian kami baru saja melaporkan bahwa Kaisar Xia telah memimpin puluhan juta pasukan elit untuk menyerang kami dari belakang, sementara kami masih melawan dengan gigih. Sekarang Yue Zun telah mendapatkan tongkat bintang Dewa Angin, aku khawatir kami akan segera diserang dari kedua belah pihak." "Apakah kau yakin dia mendapatkan tongkat bintang?" tanya pemimpin Sekte Tianjiu sambil mengerutkan kening. Feng Lingsui sendiri yang mengatakannya. Dia sedang kesal, jadi dia berharap kita bisa berhenti untuk sementara waktu. Soal tongkat bintang Dewa Angin, apakah itu dendam antara mereka dan Yue Zun? Mo Lingji memasang ekspresi aneh di wajahnya. Fakta bahwa Kaisar Xia berani datang untuk bertarung juga berarti Yue Zun telah mendapatkan tongkat bintang Dewa Angin. Dia dan Yue Zun telah bergabung. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka semua elit, dan mereka juga memiliki penghalang pelindung bintang di tangan mereka. Jika kita terus bertarung dengan Dafeng Zuxing, kita mungkin akan dihabisi, dan semua usaha kita akan hancur, dan pada akhirnya akan menguntungkan wanita terkutuk itu, Kaisar Xia. Mo Lingji menganalisis dengan dingin. Pemimpin Sekte Tianjiu melihat ke bawah. Selama pertarungan terus berlanjut, mungkin dalam waktu setengah jam, seluruh pasukannya akan dapat menerobos masuk. Tetapi jika kita bertahan di sini selama setengah jam, dan Kaisar Xia serta Yue Zun tetap tinggal dan memprioritaskan menargetkan Sekte Tianjiu, nyawa 90 juta orang ini akan berada dalam bahaya. "Tuan, tolong buat keputusan sesegera mungkin," kata Mo Lingji. "Nyawa manusia adalah fondasi Sekte Tianjiu kita. Kita belum menderita kerugian apapun saat ini. Meskipun rumah kita ada di depan mata, dalam pertarungan tiga pihak, yang pertama kali dikepung tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena Yue Zun telah melakukan hal seperti itu, begitu terbongkar, dia akan kehilangan kredibilitasnya di klan Kunlan Yuanyi. Kita akan memiliki banyak kesempatan di masa depan. Yang terpenting adalah kita harus segera meninggalkan medan perang utama dan menyaksikan mereka bertarung." Ketika pemimpin Sekte Tianjiu berbicara, 10 pelindung Dharma telah berkumpul di sekelilingnya. Ya, apa yang dikatakan pemimpin itu persis seperti apa yang dipikirkan semua orang. Apakah Yue Zun telah merebut tongkat bintang Dewa Angin atau tidak, itu tidak penting untuk saat ini. Yang penting adalah begitu pihak ketiga memasuki medan perang, betapapun besarnya godaannya, mereka tidak boleh menjadi yang pertama dikepung. Berikan perintah, mundur berkelompok, dan pertahankan formasi hantu. Sang pemimpin mengambil keputusan cepat. Ini juga merupakan keuntungan besar bagi para praktisi Dewa Hantu. Ya, ketika perintah mundur menyebar, bola hantu warna-warni yang jatuh dengan cepat itu segera berhenti tenggelam. Bola itu bergetar di tempat, lalu tiba-tiba lepas landas. Seluruh pasukan Zusen dari Sekte Tianjiu berkumpul membentuk kapal Dewa Laut Bintang dan mulai terbang di atas penjara dingin. Saat mereka melarikan diri,
tekanan pada garis pertahanan suku Kunlan Yuanyi di bawah akhirnya berkurang drastis, dan banyak anggota suku Yuanyi hampir kelelahan dan tidak bisa bernapas. Sekte Tianjiu telah mundur. Tunggu. Pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa ada begitu banyak detail yang tersembunyi di tempat peristirahatan ini, dan mereka semua menangis kegirangan. Di medan perang, semua orang hanya bisa melihat hal-hal yang terbatas. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah mengalahkan Sekte Tianjiu dan mengalahkan mereka. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Orang Yuanyi saling mengingatkan. Jelas, mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengejar mereka. Jelas bahwa struktur bola hantu warna-warni lawan sangat stabil dan dapat diserang kapan saja. Kita menang. Sorak-sorai segera bergema di seluruh Dafeng Sustar. Tingkat atas penjara dingin. Puluhan juta praktisi Dewa Hantu dari klan Kekaisaran Xia Agung juga membentuk bola Dewa Hantu merah menyala, jatuh ke penjara dingin, dan menyerang ke arah Sekte Tianjiu. Tak lama setelah mereka turun, mereka mendengar suara keras di bawah. Sebuah bola hantu yang ukurannya 10 kali lipat naik dan menghantam mereka. Laporkan, Sekte Tianjiu telah mundur. Di antara orang-orang kuat, hantu merah menyala di tengah menerima berita itu. Wajahnya sama sekali tidak berubah, dan ia memerintahkan dengan acuh tak acuh hentikan mereka. Berhenti. Mendengar ini, banyak orang kuat dari garis keturunan kekaisaran klan Kekaisaran Xia Agung saling berpandangan dengan terkejut. 90 juta tentara mundur, mencegat. Mengandalkan apa? Serangan dari kedua belah pihak dengan suku Yuanyi. Meskipun orang-orang ragu, mereka tidak akan meragukan keputusan Kaisar Xia. Setelah mendengar kedatangan kami, dia langsung memilih mundur. Apakah pemimpin ini masih begitu penakut dan berhati-hati? Untuk sementara waktu, ada banyak pendapat yang berbeda. Bayangan raksasa merah menyala di tengah kerumunan itu sangat dingin dan acuh tak acuh, seperti patung yang menyala-nyala. Ledakan-ledakan-ledakan. Pasukan elit yang berjumlah puluhan juta ini benar-benar mendesak menuju 9 Sekte Tiantian. Pada saat ini, Kaisar Xia menyadari sesuatu yang aneh. Hanyu, kenapa kau tidak mencegat mereka? Dia mengeluarkan batu komunikasi emas, yang di atasnya terdapat simbol bulan sabit putih. Di seberang mereka, muncul sosok putih bulan. Kenapa kau tidak menghentikan mereka di penjara dingin itu? Kaisar Xia sedikit mengernyit. Aku tidak bisa, aku gagal. Yue Zun menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Gagal bukankah kau menyuruhku menyerang? Ekspresi Kaisar Xia tiba-tiba berubah sangat muram. Yue Xiao, apa kau sedang menggodaku dengan sumpah 100.000 tahun? Yue Zun menggertakkan giginya, berjuang dalam hati, dan akhirnya mendesah dalam-dalam. Xia, beri aku kesempatan lagi. Melihat batu komunikasi itu, wanita dingin dan cantik berbaju merah menyala itu terdiam beberapa saat. Akhirnya, ia menatap bola hantu berwarna-warni milik Sekte Tianjiu dan berkata, kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Mengharapkan kesuksesan lain kali hanyalah angan-angan. Bahkan jika kita harus menyerang bintang itu secara langsung, aku bisa membantumu. Yue Zun tegas dan gigih. Jika klan sayap bintang alam semesta bulan agungmu dapat mendukungmu, maka kita bisa membicarakannya. Dewa Laut bintang raksasa merah menyala itu berkata demikian, menyimpan batu komunikasinya, lalu mengumumkan kepada jutaan Dewa Zeus di sekitarnya rencananya telah gagal, kembalilah. Gagal, jelas itu langkah yang mudah, tetapi gagal sejak awal. Puluhan juta Dewa Zeus dari klan Kekaisaran Xia Agung pasti enggan menerima ini. Tapi mereka tidak punya pilihan. Ledakan. Mereka membentuk formasi hantu dan melompat keluar dari penjara dingin sebelum Sekte Tianjiu menyerbu. Tanpa menoleh ke belakang, mereka melintasi langit berbintang dengan tubuh fisik mereka, berlayar menjauh, dan menghilang ke dalam dunia yang gelap gulita. Dia datang dengan sangat tegas dan pergi dengan sangat tegas. Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan Kekaisaran Xia Agung lebih menyerupai pemerintahan dinasti, yang mana lebih efisien dan rakyatnya lebih tunduk kepada Kaisar Xia. Kenapa tidak langsung mencegat mereka di suatu tempat di langit berbintang? Ying Huo bergantung di bahu Li Tianming dan bertanya pada Li Tianming sambil cemberut. Mengurusi vena Kaisar Jiji mengerucutkan bibirnya dan menatap Ying Huo dengan jijik. Kakak Ji, kau benar-benar bodoh. Ada 2 geng di bawah. Apa kita akan bertarung demi vena Kaisar di sini dan membiarkan orang-orang dari Sekte Tianjiu dan Dafeng Zuxing menonton pertunjukannya? Totalnya ada 4 pasukan, atau mungkin 5. Kalau yang lain tidak bertarung, kita juga tidak bisa bertarung, kata Xian Xian sambil tertawa. Hah, kapan kalian berdua menjadi begitu pintar? Tanya Ying Huo dengan lesu. Lahir, kata mereka serempak. Li Tianming menatap jauh ke arah garis keturunan Kaisar Xia Agung,
lalu menambahkan, kita semua adalah ibel neraka. Mereka tidak memiliki akar di dunia ini, sementara garis keturunan kaisar memiliki banyak elit, jadi sulit untuk mencegat dan membasmi mereka. Lalu perjalanan kita sia-sia, kata Ying Huo dengan sedih. Mana mungkin perjalanan ini sia-sia, Li Tianming tersenyum penuh arti. Dalam hidup, kita harus selalu memukul guk-guk sebelum memukul manusia. Jika kita memukul pemiliknya terlebih dahulu, guk-guk itu akan menggigit kita. Tapi jika aku memukul guk-guknya terlebih dahulu, pemiliknya mungkin tidak akan kembali. Siapa guk-guknya, tanya Lan Huang dengan mata terbelalak. Saudara kura-kura, kita akan menghajar para penjilat itu, kata Xian-Xian sambil terkekeh. Ya, dia tetaplah penjilat kelas atas di dunia ini. Cek-cek, kata Jiji dengan nada menghina. Setelah melihat si penjilat ini, aku merasa Leo lebih baik. Meskipun dia tidak pilih-pilih dan akan menerima wanita cantik apapun yang dilihatnya, setidaknya dia tidak akan menyakiti perempuan. Xian-Xian mendesah. Itu masuk akal. Jiji mengangguk. Omong kosong. Kapan aku pernah menerima semua keindahan yang kulihat, kata Li Tianming tanpa berkata-kata. Itu karena Ling Er dan kalian adalah kekasih masa kecil, jadi perasaannya tidak terlalu berat. Dengan kepribadianmu, kau tidak ingin mengecewakan seorang gadis, kata Xian-Xian sambil tersenyum. Apakah kamu cacing dalam perutku, tanya Li Tianming. Haha, aduh, mereka tengah mengobrol ketika bola hantu warna-warni dari 9 sekte menerobos penghalang perlindungan bintang-bintang Da Fengzu, dan mereka juga memiliki kapal Dewa Laut Bintang di luar. Mereka mundur dengan sangat tegas, tanya Bai Ye bingung. Pasti Feng Lingsui yang menipu mereka, membuat mereka keliru percaya bahwa Yue Zun telah memperoleh tongkat bintang Dewa Angin. Sekte Tianjiu tidak ingin mengambil risiko dikepung dan dikalahkan, jadi mereka dengan tegas mundur, tebak Li Tianming. Sekarang Kaisar Xia telah melarikan diri, Sekte Tianjiu seharusnya segera tahu bahwa Feng Lingsui masih mengendalikan tongkat bintang Dewa Angin. Dengan begitu, bala bantuan dari Dayue Zuxing mungkin akan pergi, dan Da Feng Zuxing akan semakin lemah. Kalau begitu, akankah Sekte Tianjiu menyerang lagi, tanya Bai Ye pelan. Kekuatan terkuat adalah yang menyerang dengan satu dorongan. Dorongan kedua akan melemahkan pikiran. Jika kita menyerang lagi, penyerang akan sangat kesakitan. Lagi pula, pemimpin seharusnya bisa menebak bahwa aku akan berada di dekat sini. Sekarang Kaisar Xia telah kehilangan kredibilitasnya, saatnya aku naik ke panggung. Li Tianming baru saja selesai berbicara ketika ia melihat kapal perang lautan bintang Sekte Tianjiu melarikan diri dengan cepat. Apa mereka akan membiarkannya begitu saja? Firefly mengerucutkan bibirnya. Ia merasa orang-orang ini mungkin akan terus membuat masalah. Sumber bintang tingkat keberuntungan cukup untuk tempat tinggal sementara, tetapi tidak dapat diwariskan secara permanen. Setelah kegagalan ini, Sekte Tianjiu harus terlebih dahulu merebut sumber bintang tingkat keberuntungan sebagai basis, lalu mencari peluang baru. Lagi pula, Yue Zun dan Kaisar Xia tampaknya semakin tidak sabar. Li Tianming menganalisis. Sejujurnya, dengan ukuran pasukan Zusen Sekte Tianjiu, jika mereka menyerang dunia tingkat penciptaan, mereka tidak akan terhentikan. Saya tidak bisa mengurus mereka untuk saat ini. Saat Li Tianming berbicara, dia bergerak mendekati ke arah Da Feng Zuxing. Yin Chen memberitahunya bahwa pada saat ini, ketika Kaisar Xia dan Sekte Tianjiu telah mundur dari medan perang, Feng Lingsui secara resmi mengumumkan tindakan Yue Zun kepada seluruh Taiko Hengsha melalui penghalang penjaga bintang. Tidak seorang pun dapat menghentikan amarahnya untuk membalas dendam saat ini. Tindakan ini tentu saja menghancurkan hubungan mereka. Meng Xinlan dan Pu Fengyun juga membujuknya untuk berbicara lagi dengan Yue Zun dan memberi satu sama lain kesempatan. Namun, jika kepercayaan sudah rusak, kepercayaan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Apa? Setelah mendengar pernyataan Feng Lingsui yang penuh air mata dan mengetahui bahwa Yue Zun telah mengkhianati klan Kunlan Yuanyi dan benar-benar akan mempersembahkan Da Feng Zuxing kepada Kaisar Xia, pasukan Zusen yang baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati, terkejut saat itu juga. Reaksi pertama setiap orang adalah tidak mau mempercayainya. Di dalam penjara yang dingin, semua orang saling memandang dengan ekspresi yang sangat menarik. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Yue Zun? Mungkin itu salah paham. Apakah kami di sini untuk memberikan dukungan? Pasukan Zeus di kedua belah pihak tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Apakah ada saksi lain yang ingin berbicara? Bagaimana dengan Pu Fengyun dan Meng Xinlan? Mereka seharusnya bisa bersaksi, kan mereka seharusnya tahu apakah itu benar atau tidak. Di penjara yang dingin, puluhan juta tentara berkumpul bersama, diam di tengah badai. Pu Fengyun dan Meng Xinlan juga ada di sini. Untuk sesaat,
Banyak Dewa Zeus mengarahkan pandangan mereka pada kedua Dewa Zeus ini. Bisakah kalian berdua bersaksi? Yue Zun tidak ada di sini saat itu, dan orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah keponakannya Yue Seng, yang juga merupakan salah satu master teratas bintang Dayuesu. Feng Lingsui juga memandang Meng Xinlan dan Pu Fengyun. Pada saat ini, mereka berada dalam situasi yang sulit. Pu Fengyun terdiam beberapa saat, lalu berkata, biarkan Yue Zun berbicara sendiri. Yue Seng tampak sedikit tidak senang. Pasukan Zeus dari puluhan juta bintang bulan besar menatapnya dengan terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa mereka semua adalah pengikut fanatik Yue Zun. Apa yang terjadi sekarang agak sulit diterima. Terlalu kejam. Yue Seng awalnya berencana menggunakan batu komunikasi, tetapi pada saat ini, cahaya putih bulan melintas di belakangnya, dan sosok setinggi 10.000 meter muncul dalam sorotan. Tuan Bulan, masih banyak orang yang memanggilnya dengan antusias. Yue Xiao, akui dosamu kepada rakyatmu. Akui hatimu yang buruk, tak tahu malu, dan hina. Wajah Feng Lingsui dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mendalam. Yue Zun menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jutaan prajurit dari alam semesta bulan agungku telah menempuh ribuan mil untuk membantumu. Aku tidak mengerti mengapa kau mau mengambil risiko ini. Sekarang setelah masa-masa sulit tiba, tindakan menyabotase klan Kunlan Yuanyi kita ini sia-sia dan hanya akan menyebabkan perpecahan dan kehancuran internal. Terlepas dari kesalahpahaman apapun di antara kita, Sue kita harus memprioritaskan kebaikan bersama dan masa depan klan kita, serta membuat konsesi. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Feng Lingsui tertawa. Maksudmu aku menjebakmu, aku hanya orang jahat yang menghakimimu dengan standarmu sendiri, aku tidak masuk akal, kan Yue Xiao, kupikir kau cukup tak tahu malu. Tapi aku tidak menyangka kau ternyata lebih tak tahu malu dari yang kubayangkan. Begitu selesai berbicara, ia membalikkan tangannya, dan cahaya serta bayangan berubah di depan matanya. Dalam cahaya dan bayangan itu, Yue Zun tiba-tiba berbalik dan menebas lengan Feng Lingsui dengan pisau. Adegan itu terlihat jelas. Jelaslah bahwa Feng Lingsui telah sepenuhnya siap setelah diingatkan oleh seseorang. Sebenarnya, dia sama sekali tidak percaya pada kecoa kecil itu. Dia hanya ingin berjaga-jaga. Dia tidak pernah menyangka kebenaran cerita itu begitu kejam. Saat adegan ini muncul, kecanggihan Yue Zun sebelumnya tampak lebih tercela. Sekarang Meng Xinlan dan Pu Fengyun tidak perlu lagi bersaksi. Tak satu pun dari mereka adalah Master Bintang, jadi mereka tidak berani berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil saat ini. Jelas bahwa ini adalah momen perpecahan yang ekstrim dalam klan Kunlan Yuanyi. Siapapun yang berbicara terlalu banyak akan dikutuk. Tuan Bulan, aku, Da Feng Zuxing, menghormatimu, tapi kau bertindak seperti ini, membuat hati semua orang Kunlan Yuanyi merinding. Atas apa yang terjadi hari ini, aku, Da Feng Zuxing, tidak akan pernah memaafkanmu. Feng Buhuo sangat marah hingga kepalanya terbelah. Setelah kebenaran terungkap, puluhan juta dewa angin besar dan dewa bintang yang hadir, serta makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah, sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Bagaimana bisa ada orang yang menjijikkan seperti itu? Orang seperti itu adalah yang terkuat di klan dan pemimpin aliansi Bintang 6. Setidaknya semua orang di pihak Da Feng Zuxing sudah marah dan pada saat yang sama sangat putus asa tentang masa depan. Keluar, jangan menginjakkan kaki di Da Feng Zuxingku lagi, menjijikkan. Kata Feng Lingsui dingin. Keluar, jutaan orang berteriak bersama, menciptakan kekuatan seperti tsunami. Yue Zun terkulai di dalam penjara yang dingin, menatap orang-orang yang biasanya menghormatinya, tetapi kini masing-masing dari mereka menampakkan ekspresi kebencian dan kekecewaan di wajah mereka. Sebenarnya dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya merasa kasihan karena gagal menangkap Da Feng Zuxing untuknya. Rencananya gagal dan kepribadiannya runtuh. Ini pukulan ganda. Dia berbalik. Di belakangnya ada 7 juta pasukan Zeus dari bintang bulan agung, dan mereka juga membawa 3 juta Zeus Origins. Semua Zeus Origins ini diperoleh dalam perang ini dan dianggap terluka. Mereka terdiam, menatap Yue Zun dengan bingung. Melihat 3 juta asal dewa kosmik ini, hati Feng Lingsui sedikit melunak. Ia berkata, terima kasih kepada jutaan saudara dari Da Yue Zuxing atas dukungan kalian kali ini. Aku, Da Feng Zuxing, tidak akan pernah melupakan kesetiaan kalian hari ini. Pengkhianatan hari ini adalah perilaku pribadi penguasa bintang kalian, dan kalian tidak bisa disalahkan. Tapi aku mohon kalian semua, tetaplah waspada. Dia bahkan bisa menggunakan nyawa klan kita untuk diberikan kepada musuh, yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah peduli dengan nyawa kalian.
Lain kali dia mengajak kalian melakukan sesuatu di masa depan, kalian harus berpikir matang-matang, apakah dia sedang mengirim kalian ke kematian. Setelah Feng Lingsui mengatakan ini, pasukan Zeus dari Dayue Zuxing semakin terdiam. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kalian semua tahu bagaimana Yue Zun memperlakukan kita. Kita ini keluarga, kata Yue Seng cepat. Mendengar ini, pasukan Dewa Bulan Agung dan Dewa Bintang saling berpandangan dan tetap diam. Kembali, Yue Zun hanya mengucapkan satu kata dalam suasana mematikan ini. Tubuhnya yang setinggi 10.000 meter milik Dewa Zeus menjulang ke langit, dan satu demi satu kapal perang laut berbintang pun dipanggil. Kembali, pasukan Zeus milik Dayue Zuxing tidak ragu sedikit pun, melainkan memasuki kapal Dewa Laut Bintang dan mengikuti Yue Zun pergi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa apapun situasinya, Yue Zun masih memiliki kendali atas bintang bulan agung. Dia tidak hanya kuat secara pribadi, tetapi juga sebagai keluarga Zhengxi secara keseluruhan. Semua orang kuat dalam keluarga ini adalah penguasa Dayue Zuxing, sehingga membentuk jaringan kekuatan yang sangat besar. Setiap pasukan Zeus dari Dayue Zuxing sebenarnya berada dalam jaringan besar ini. Mereka adalah satu. Sekalipun mereka tak bisa berkata-kata tentang perilaku Yue Zun, mereka semua berada di perahu yang sama di bawah pengaruh jaring raksasa ini. Oleh karena itu, situasi imajiner di mana seluruh alam semesta bulan agung mengkhianati Yue Zun tidak akan pernah terjadi dalam kenyataan. Dia yang terkuat dan pemimpin. Tidak ada seorang pun di Dayue Zuxing yang bisa menggantikannya. 30 orang yang paling dekat dengannya semuanya memiliki nama keluarga Yue. Ledakan. Untuk sesaat, kapal Dewa Laut Bintang Dayue Zuxing diaktifkan, dan penjara dingin Dafeng Zuxing tentu saja tidak dapat menghentikan mereka untuk pergi. Setelah mereka pergi, hanya tersisa kurang dari 30 juta prajurit Zeus yang mampu bertempur di Dafeng Zuxing. Sehat, mereka yang tetap tinggal tidak tahu harus berkata apa, kecuali mendesah. Selanjutnya, hanya ada 5 orang di planet Zuxing. Kita harus bersatu dan mempertahankan tanah air kita bersama. Feng Lingsui menundukkan kepalanya, ekspresinya tak mampu menyembunyikan kesedihan. Begitu dia selesai bicara, kecoa kecil di telapak tangannya berkata, keluarlah dan temui aku. Aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Feng Lingsui tertegun. Tepat pada saat itu, seseorang datang melapor dengan terkejut. Tuan Bintang, Li Tianming telah muncul dengan pasukan hantu jahat berkekuatan 1 miliar, menghalangi jalan menuju Dayue Zuxing. Li Tianming. Feng Lingsui telah mendengar nama ini lebih dari sekali. Ia bahkan berpartisipasi dalam proses turun tahta di Istana Raja Jiang. Bahkan hingga saat ini, ia masih sangat curiga terhadap klan Yan Huangming yang diwakili oleh Li Tianming seperti halnya Nenek Park, dan juga memiliki gagasan tentang 6 dunia tingkat Wanzu dari Taiko Hengxia. Ketika Li Tianming menunjukkan pasukan hantu jahat di Jiang Zuxing besar, dia terkejut, tetapi juga sangat tertekan, dan bahkan kesal. Jika bukan karena dia, orang yang diserang sekarang bukanlah Dafeng Zuxing. Sampai saat ini, kecoa logam di telapak tangannya sebenarnya terkait dengan nama yang dibenci Dafeng Zuxing. Keluar dan lihatlah. Feng Lingsui menyelesaikan pengumumannya dan melesat ke langit seperti badai es dan salju. Selain sebagian orang yang harus membersihkan medan perang, Zeus, Feng Buhuo, Pu Fengyun, Meng Xinlan dan lainnya yang bertanggung jawab atas penyelamatan juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan bergegas maju. Apa yang akan dia lakukan, tanya Meng Xinlan sambil mengerutkan kening. Mungkinkah mereka berencana menyerang Dafeng Zuxing kita saat Kaisar Xia dan Sekte Tianjiu sedang pergi, tanya Feng Buhuo sedikit gelisah. Mustahil. Kalau dia mau menyerang Dafeng Zuxing, akan lebih mudah baginya untuk menyelinap masuk sendirian. Kenapa dia perlu mengerahkan pasukan besar dan menambah rintangan lagi pula? Dia mengincar Yue Zun. Pu Fengyun masih sangat tenang. Satu orang memanggil pasukan 1 miliar hantu jahat. Bahkan Raja Hantu dari Roda Neraka berunsur 8 membutuhkan ratusan dari mereka. Klan Dewa Zantian seharusnya sudah mendengar berita itu. Aku ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan, bukankah itu sama saja dengan seluruh klan dewa menjadi bahan tertawaan? Aku ingin tahu apakah Zantian bisa memanggil lebih banyak hantu jahat, gumam Meng Xinlan dalam hati. Segala sesuatu yang membingungkan dan mengejutkannya, juga merupakan hal yang sedang diperjuangkan oleh orang lain. Mereka tak berani terlalu memikirkan masalah Li Tianming. Pikiran itu membuat kulit kepala mereka merinding. Mereka tak tahu betapa sulitnya menghadapi orang seperti itu jika dia musuh. Mereka setinggi Zeus, beberapa ribu meter, dan tanpa penghalang yang menghalangi mereka, kecepatan mereka cukup cepat. Tak lama kemudian, mereka mencapai puncak penghalang, melayang di atas penjara yang dingin, dan menatap langit berbintang.
Banyak orang yang menyaksikan pasukan hantu jahat Li Tianming dan Siwa untuk pertama kalinya tercekik di tempat dan terdiam lama. Feng Lingsui adalah salah satunya. Ia melebarkan mata biru esnya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat langit berbintang di depannya yang tertutup awan gelap. Di antara awan gelap dan kabut hitam, terdapat miliaran roh jahat berwajah hijau dan bertaring, dan mereka sangat ganas. Mereka membentuk gambaran dosa di langit berbintang, dan jumlah mereka lebih dari 100 kali lipat jumlah Yue Zun dan pasukan Zeus-nya. Lebih dari 3 juta bala bantuan dari Dayue Zuxing diubah menjadi asal Zeus, jadi kekuatan tempur sesungguhnya kurang dari 7 juta pasukan Zeus. Begitu mereka keluar, jalan mereka dihalangi oleh Li Tianming dan mereka diselimuti oleh bayang-bayang roh jahat yang menguasai. Suasana hati Yue Zun sudah sangat buruk, dan adegan ini tidak diragukan lagi menambahkan bahan bakar ke api, benar-benar menyalakan api di hatinya. Li Tianming, apa maksudmu menghalangi jalan kami di sini? Kau mengingini sumber bintang Dafeng Zuxing, dan kau tidak ingin menyembunyikan ambisi serigalamu untuk menjadi musuh kami. Klan Kunlan Yuanyi Yue Seng bertanya dengan dingin kepada Yun Xiao di hadapan pasukan Zusen dari Dayue Zuxing. Lucu sekali. Yue Zun yang kau ikuti dengan fanatik itu sudah menjadi pengkhianat terbesar klan Kunlan Yuanyi sepanjang sejarah. Apa kau layak mewakili klan Kunlan Yuanyi di Hengsha kuno? Hanya ada satu cabang utama klan Yuanyi, dan mereka berada di Dajiang Zuxing. Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Katakan saja apa maumu. Yue Seng mengerutkan kening, amarahnya mendidih di dadanya. Sebagai sahabat leluhurmu, aku berkewajiban membantunya berbagi kekhawatiran dan menyingkirkan pengkhianat yang mencelakai suku Yuanyi ini. Yue Zun ini harus ditinggalkan oleh seluruh suku Yuanyi. Jika kau masih memutuskan untuk mengikuti seorang pengkhianat, jangan salahkan aku dan Dajiang Zuxing karena bersikap kasar. Seru Li Tianming dengan suara dingin. Haha, kau hanya orang luar, apa hakmu ikut campur dalam urusan klan Yuanyi kami? Jiang Tianzu sudah menjadi antekmu, dan Yue Zun kami satu-satunya yang kau takuti, jadi kau ingin menendangnya saat dia terpuruk. Kau benar-benar meremehkan kecerdasan klan Kunlan Yuanyi kami. Sekacau apapun situasi internal kami, orang luar sepertimu tidak akan punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Setelah Yue Seng selesai berbicara, ia melihat ke arah Hanyu, tempat puluhan juta prajurit Zhou Shen berada. Di saat yang sama, Hanyu juga merupakan tempat perlindungan bagi mereka. Kau salah. Li Tianming mengangkat alisnya. Aku tidak mengincar klan Yuanyi. Aku hanya mengincar Yue Zun dan para pengikutnya. Setelah mengatakan itu, ia menatap Yue Zun yang terdiam dengan dingin dan berteriak, serang. Siapapun yang menghalangi jalan kita akan mengaktifkan asal Dewa Zeus mereka dan dipenjara di Bintang Angin Agung. Lupakan soal mencari masalah dengan Yue Zun, pengkhianat yang mengkhianati klanmu. Dia sebenarnya mengatakan hal ini kepada Feng Lingsui. Jelas bahwa jutaan tentara Dewa Yue Zuxingzu ini masih akan mendukung Yue Zun dan masih merupakan bahaya tersembunyi. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka. Tidak perlu membasminya, cukup keluarkan asal-usul Dewa Zeus, lalu biarkan Feng Lingsui memenjarakannya secara pribadi, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Jika Yue Zun dapat dibasmi di masa depan, orang-orang ini akan dibebaskan dan akan patuh tanpa tulang punggung. Siapa yang dipenjara itu penting. Bagaimanapun juga, Li Tianming adalah orang luar, jadi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Setelah kata-kata ini diucapkan, pasukan hantu jahat Siwa yang berjumlah 1 miliar mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, lalu mereka semua menyerbu ke arah puluhan juta tentara Dewa Yuezu dengan gila-gilaan. Bagaikan lautan hantu jahat yang menerjang. Melihat sekeliling, barisan depan dipenuhi wajah-wajah hantu yang tak kenal takut. Menarik, melihat Yue Zun tidak mengatakan apa-apa, Yue Seng hanya bisa memberi perintah mendesak dan memimpin pasukan ilahi Yuezu Agung untuk berlari menuju Hanyu. Jelas, jika mereka bertarung langsung, mereka akan dibantai oleh Li Tianming. Yue Zun tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu menunjukkan betapa terlukanya hatinya. Ini adalah momen paling memalukan dan tersiksa bagi seorang Co-Lord Bintang 6. Dia dipermainkan seperti Nangui atau Guk-Guk. Feng Lingsui, gunakan penghalang untuk melawan mereka. Anak ini ambisius dan merupakan musuh bersama suku Kunlan Yuanyi kita. Jangan percaya kata-katanya yang manis. Yue Seng tanpa malu memimpin anak buahnya untuk bergegas menuju Hanyu. Penguasa bintang, haruskah kita membawa pasukan Zeus untuk mendukung dan menahan serangan Li Tianming? Tanya Feng Buhuo gugup. Apa yang kau perjuangkan bawa semua pasukan Zeus bersamaku? Siapapun yang berani mendukungku, aku akan menyerangnya dengan penjara dingin. Feng Lingsui mencibir. Dengan baik, Feng Buhuo, Meng Xinlan dan Pu Fengyun semuanya tercengang.
Saat itu, Yue Sheng sedang memimpin pasukan Dewa Yue Zhou Agung untuk berlindung. Begitu mereka memasuki penjara dingin, wajah mereka berubah drastis. Ledakan-ledakan-ledakan, salju dan angin yang sangat deras dari penjara dingin menerjang maju, membentuk langit penuh bila es dan salju yang menyerbu kerumunan pasukan Dewa Bulan Zeus Agung. Feng Lingsui, kau, Yue Sheng meledak marah. Mereka bukan saja tidak menyelamatkan mereka, tetapi malah menyerang mereka. Siapapun yang mengikuti pengkhianat adalah pengkhianat. Maaf, kami tidak akan menerima mereka, kata Feng Lingsui dingin. Jalang, kau pantas mati. Dalam situasi yang mendesak, Yue Sheng hanya bisa memimpin pasukan Dewa Yue Zhou Agung yang panik dan menyedihkan untuk mundur dari penjara dingin. Begitu mereka muncul, pasukan hantu jahat Siwa yang berjumlah 1 miliar di langit turun dengan marah dan menelan mereka. Sudah berakhir, Yue Sheng menjerit kesakitan saat dia menyaksikan tanpa daya ketika banyak sekali asal-usul Zeus di sekitarnya tersingkir dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara dingin, menjadi tawanan. Pada tingkat ini, hanya butuh waktu singkat bagi puluhan juta orang untuk dipenjara. Bisakah Yue Zun menangkap pencuri dan raja? Ini adalah satu-satunya harapan Yue Sheng. Tetapi saat berikutnya, dia melihat dengan putus asa bahwa Li Tianming telah bersembunyi di penjara Frost dan berada di samping Feng Lingsui. Itu jelas merupakan penghalang perlindungan bintang dari suku Kunlan Yuanyi mereka, tetapi sekarang ia menyerang mereka untuk melindungi Li Tianming. Dalam situasi ini, apakah Anda masih ingin menangkap pemimpinnya terlebih dahulu? Jelas saja, Li Tianming tidak akan sebodoh itu membiarkan Yue Zun bertemu dengannya. Sekalipun dia tidak masuk penjara dingin ini, akan sulit bagi Yue Zun untuk menjatuhkannya mengingat kekuatan keimanan semua makhluk hidup yang masih terus tumbuh. Tingkat cakupan keturunan Yan dan Huang di Sang Xingsu masih terus meningkat. Saya yakin akan mencapai 80% dalam waktu dekat. Ia mengobrol dan tertawa di dalam penjara yang dingin, sementara pasukan hantu jahat Siwa menunjukkan niat membasmi mereka untuk pertama kalinya. Mereka 100 kali lebih kuat daripada lawan mereka, dan jumlah mereka kalah 1 lawan 1. Ratusan hantu jahat meraung liar, mengepung, dan membasmi Dewa Zeus. Para prajurit Zeus dari bintang bulan agung ini baru saja mengalami pertempuran hebat dan kelelahan. Sebagian besar dari mereka masih memegang asal-usul Zeus milik rekan satu tim mereka. Dalam situasi ini, mereka mungkin tidak akan mampu menahan pasukan roh jahat yang jumlahnya 100 juta, apalagi yang jumlahnya 10 kali lipat. Ini adalah pesta visual yang mengerikan. Di dalam penjara dingin, klan Kunlan Yuanyi berada di dekatnya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 1 miliar legiun hantu jahat mencabik-cabik, membasmi, dan menghancurkan pasukan Dewa Zhou Agung. Mereka menyaksikan sayap-sayap anggota klan Yuanyi terkoyak, tubuh mereka tercabik-cabik, anggota tubuh mereka terkoyak, dan tubuh mereka meledak menjadi asal-usul Dewa Zhou dan menghantam penjara dingin itu. Ledakan-ledakan-ledakan, asal-usul Dewa Alam Semesta yang tak terhitung jumlahnya jatuh bagai hujan bintang, melewati klan Kunlan Yuanyi di penjara dingin. Kekuatan penjara dingin mengurung mereka, dan alih-alih membasmi atau menghancurkan mereka, ia menyegel dan memenjarakan mereka di tempat. Dalam kata-kata Feng Lingsui, tentara Daiyue Zusen sekarang adalah pengkhianat klan Taiko Hengsha Kunlan Yuanyi. Gemuruh. Melihat keluar, langit berbintang di luar penjara es telah diselimuti awan gelap Legiun Ibel Siwa. Mereka telah menciptakan neraka pembantaian yang sesungguhnya. Di bawah kepemimpinan ratusan kaisar hantu, tak seorang pun dapat melindungi pasukan Dewa Kosmik Bulan Agung ini kecuali Feng Lingsui bertempur bersama mereka. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Feng Lingsui, kau akan mati dengan mengerikan. Da Feng Zuxing, kami sudah datang jauh-jauh untuk mendukungmu, tapi kau malah bertindak begitu licik. Kau akan membayar harga yang mahal untuk ini. Kutukan tragis dari pasukan bulan Zeus Agung baru saja bergema ketika mereka tenggelam oleh raungan dan jeritan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kemarahan mereka terhadap diri mereka sendiri terlihat jelas oleh orang-orang di penjara yang dingin itu. Mereka tidak pernah menyangka perang ini akan berkembang sampai sejauh ini, jadi mereka masih bingung dan hanya bisa memandang Feng Lingsui dan Li Tianming, merasa sangat tersentuh. Kita, klan Kunlan Yuanyi, seharusnya tidak seperti ini. Sayang sekali Yue Zun melakukan hal bodoh seperti itu demi Kaisar Xia. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Li Tianming? Feng Buhuo mendesah dalam-dalam. Dia tentu saja tidak ingin menyerang pasukan bulan agung Zeus, tetapi dia juga tahu bahwa adalah hal yang normal bagi seorang wanita yang telah dieksploitasi secara emosional, ditinggalkan, dan dikhianati untuk bereaksi begitu keras. Apapun yang terjadi, anak ini menang di Dajiang Zuxing dan Da Feng Zuxing,
kata Park Fengyun sambil menggertakkan gigi dan menatapku dengan tatapan muram. Apakah kamu berencana untuk bergabung dengannya? Meng Xinlan bertanya pada Pu Fengyun. Menyerah. Pu Fengyun mengerutkan kening. Sama seperti Jiang Tianzu. Katanya kerjasama, tapi jelas anak ini yang jadi fokus utama, kata Meng Xinlan serius. Harus kuakui dia memang membantu kita, tapi bagaimanapun juga dia orang luar. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa Hengsha kuno kecuali dia bisa menghadapi garis keturunan Kaisar Xia Agung dan Sekte Tianjiu, kata Pu Fengyun tenang. Jadi, kamu belum tahu tentang itu? Tanya Meng Xinlan ragu-ragu. Ada apa? Park Fengyun menatapnya. Kami tidak bisa memberitahumu, jadi Jiang Tianzu hanya bisa memberitahumu. Masalah ini berkaitan dengan 8 dewa. Kau hanya perlu mengetahuinya dalam hatimu, dan jangan terlalu banyak bertanya, bisik Meng Xinlan di telinganya. Jernih. Pu Fengyun mengerutkan kening dalam-dalam dan terus memperhatikan pasukan roh jahat Li Tianming yang menyapu. Pasukan alam semesta bulan agung, dengan hanya beberapa juta pasukan tempur, memiliki perlawanan terbatas dan segera tidak dapat bertahan. Situasi benar-benar runtuh dan hampir hancur. Yue Zun menyerah dan tidak bergerak, kata Feng Buhuo sambil menatap dewa kosmik seputih bulan yang berukuran hampir 10.000 meter di langit berbintang. Tidak ada gunanya bertindak. Pasukan Li Tianming tidak ada gunanya jika kita tidak bisa membasminya, kata Meng Xinlan dengan nada terkejut yang dalam. Mereka masih belum mengerti apa arti kemunculan pasukan yang dipanggil ini. Yue Zun baru saja menyelamatkan beberapa orang inti bermarga Yue. Setelah itu, dia berada di kejauhan langit berbintang, menyaksikan jutaan pasukannya semua dipukuli ke asal-usul Zeus, jatuh ke penjara dingin bagai hujan badai, dan terpenjara dalam badai es dan salju ini. Sudah berakhir. Untuk sesaat, semua orang di penjara dingin memandang ke arah penguasa bulan di atas langit berbintang. Ia tak diragukan lagi berada dalam kondisi paling putus asa saat itu, setara dengan berpindah dari Dajiang Zuxing ke Dafeng Zuxing. Setiap tindakan yang ia lakukan selalu ditampar keras oleh Li Tianming, dan wajahnya bengkak. Masalahnya, ia tak bisa bersuara. Yue Zun yang bermartabat dianiaya dengan cara ini, dan semua orang menjadi sangat gugup. Begitu saja, Yue Zun menatap Li Tianming dan Feng Lingsui dengan tatapan yang sangat dingin, lalu berbalik dan pergi bersama beberapa orang bermarga Yue tanpa menoleh ke belakang. Pandangan terakhirnya memberitahu semua orang bahwa meskipun ia telah kehilangan reputasinya dan puluhan juta dewa Zeus, masalah ini masih jauh dari selesai. Meskipun kita telah menangkap puluhan juta prajurit dari pasukan alam semesta bulan agung, mereka tetaplah satu klan, dan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Yue Zun. Mereka pernah membantu kita sebelumnya. Kita hanya bisa memenjarakan mereka sementara, dan pada akhirnya, mereka akan dikembalikan kepada Yue Zun, bisik Feng Buhuo kepada para sakti lainnya dari bintang alam semesta angin agung. Satu-satunya cara adalah menangkap 10 juta orang ini terlebih dahulu, agar Yue Zun dapat menghentikan tindakannya selanjutnya dan merenungkan perbuatannya. Mungkin dia akan berbalik arah. Banyak orang berpikir demikian. Tindakan Yue Zun hari ini memang membuat mereka kecewa, tetapi, sebagai tokoh terkuat dan paling terkemuka di klan Kunlan Yuanyi, banyak orang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah berpisah dari mereka. Ada juga beberapa fantasi yang tidak realistis. Apa yang sedang dibicarakan oleh Star-Lord dan Li Tianming? Feng Buhuo, Meng Xinlan, Pu Fengyun dan yang lainnya saling berpandangan, lalu diam-diam berjalan mendekat dan mendatangi mereka berdua. Setelah mereka tiba, Li Tianming melirik mereka dan melanjutkan tanpa ragu, jadi, biar kusimpulkan aku bukan dari klan Neter Yan Huang. Aku punya bintang kaisar, yang sudah ada di Hengsha kuno. Kalian tidak perlu khawatir klan Neter Yan Huang akan memasuki wilayah kalian, karena aku sudah berjanji akan membawa mereka pulang. Bintang kaisar. Feng Buhuo dan yang lainnya bingung dengan apa yang mereka dengar. Berpikir tentang apa yang terjadi di Ten Desolate Star Furnace, mereka punya beberapa tebakan samar. Saya tidak dapat menahan rasa terkejut. Lalu apa tujuanmu? Feng Lingsui bertanya setelah merenung sejenak. Li Tianming langsung ke intinya dan berkata, aku butuh bantuan klan Kunlan Yuanyi. Aku perlu membangun Taiko Hengsha di markasku. Jika garis keturunan Kaisar Xia Agung dan Sekte Tianjiu tidak mau bekerja sama dan terus melanggar wilayahmu, aku akan menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Tujuan utamaku melakukan semua ini adalah melawan 8 divisi dewa, membangkitkan Yan Huang, dan kembali ke Sang Xingsu. Setelah mendengar ini, Feng Lingsui dan keempat orang lainnya sedikit terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Bukankah ini terlalu naif? Kenapa suku Kunlan Yuanyi kami harus mati untukmu hanya karena kau membantu kami memenjarakan 10 juta prajurit Dayue Zusen? Feng Buhuo berbicara lebih dulu.
Bu Huo, dialah yang mengingatkanku bahwa Yue Zun menyembunyikan sesuatu. Jika bukan karena bantuannya, hanya sekarang akan menjadi milik Kaisar Xia. Kita akan kehilangan Da Feng Zuxing, dan keturunan kita akan hancur untuk generasi mendatang, Feng Lingsui mengingatkan. Apakah dia mengingatkan mereka? Setelah mendengar ini, Feng Buhuo dan 3 orang lainnya akhirnya mengerti mengapa Feng Lingsui mendukung Li Tianming dalam menyerang pasukan Da Yue Zusen. Ini hanyalah anugerah penyelamat bagi seluruh planet dan seluruh klan. Li Tianming, terima kasih banyak. Wajah Feng Buhuo tampak serius dan dia membungkuk kepada pemuda berambut putih itu. Li Tianming mengabaikan mereka bertiga dan berkata kepada Feng Lingsui, kalian berenam bintang dari Hengsha kuno dapat menyebarkan berita tentang Kaisar Bintang dan identitas asliku. Mengenai kerjasama yang kusebutkan, Tuan Bintang Feng dapat mempertimbangkannya lebih lanjut. Sekarang, Kaisar Xia dan Sekte Tianjiu mengincar kalian dengan penuh nafsu. Mereka kuat dan berpengaruh, dan dengan pemberontakan Yue Zun, aku dapat terus membantu kalian. Dia butuh dunia kuno dan terus berubah yang semuanya untuknya. Feng Lingsui menatapnya dalam-dalam saat mendengar ini. Dia mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi, kau jelas-jelas meremehkan lawanmu. Meremehkan lawan Li Tianming tidak begitu mengerti maksudnya. Apakah kau pikir kau berada di Hengsha kuno dan ingin mewujudkan ambisi besarmu melalui Jiang Tianzu dan kami, sementara lawanmu hanyalah Yue Zun, Kaisar Xia, dan Sekte Tianjiu? Feng Lingsui menggelengkan kepalanya. Siapa lagi, tanya Li Tianming sambil mengangkat alis. 8 divisi dewa, kata Feng Lingsui sederhana dan lugas. 8 dewa, Li Tianming tertegun sejenak. Dari mana datangnya 8 kelompok dewa di dunia kuno ini? Kudengar kau pernah muncul di Rerun Dewa bawah Rerun Dewa Yan Huang kuno, dan juga membantu jenius muda dari Taigu Hengshaku. Bolehkah aku bertanya, di antara para jenius yang kau kenal, ada berapa orang yang bermarga Yue, Feng, dan Meng, tanya Feng Lingsui lembut. Li Tianming memikirkannya dan sepertinya memang tidak ada satupun. Kebanyakan dari mereka bermarga Jiang. Ada juga Lin Chaoge, Chen Lin dan seterusnya. Bahkan ada Park Lingyi. Hanya 3 bintang Wanzu dari klan Yuanyi kami yang pergi ke Rerun Dewa bawah untuk menghadapi 8 dewa secara langsung. Klan Feng Yumeng kami dan 3 lainnya tidak berpartisipasi. Bahkan, Anda mungkin tidak tahu satu hal pun. Feng Lingsui melirik Li Tianming dengan ekspresi aneh. Silakan bicara, kata Li Tianming. Sebelumnya, Tungku Bintang 10 Gurun mengirimkan pasukan 100 juta dewa kosmik, siap datang dan mengambil alih Hengsha kuno. Tahukah kau mengapa mereka begitu percaya diri, tanya Feng Lingsui sambil tersenyum. Apakah ada di sini yang sudah siap menyerah, tanya Li Tianming ragu-ragu. Benar sekali, ketiga klan kita, Feng, Yue, dan Meng, sudah siap, begitu pula Kaisar Xia. Dipimpin oleh Yue Zun dan Kaisar Xia, kita bahkan pernah melakukan penyelidikan rahasia. Ketika Feng Lingsui mengatakan ini, wajahnya sedingin es, penuh kebencian, karena saat itu, dia tidak menyadari ada yang salah dengan kedua orang ini. Da Jiang Zuxing masih ingin bertarung sampai mati, mengapa kau memilih untuk menyerah, tanya Li Tianming sambil mengerutkan kening. Apa yang aneh, 8 divisi dewa dan Hengsha kuno sama sekali bukan lawan yang setara. Mereka 10 kali lebih kuat dari kita, dan lebih beradab serta maju daripada kita. Jika bukan karena penghalang galaksi, tak akan ada daratan di dunia ini yang tak dihuni oleh 8 divisi dewa. Sekali mereka bertarung, mereka pasti kalah dan mati. Dalam hal ini, selain segelintir orang bodoh yang keras kepala dan tak bisa melihat kenyataan, siapa yang berani melawan 8 divisi dewa? Semakin cepat kau berlutut, semakin cepat kau akan bergabung dengan kubu 8 divisi dewa. Feng Lingsui tersenyum. Kalau begitu, sepertinya yang paling berprinsip di antara kalian masih Jiang Tianzu dan pemimpin Sekte Tianjiu. Mendengar ini, Li Tianming merasa sedikit jijik, tetapi tetap bertanya dengan nada menggoda. Jiang Tianzu adalah cabang utama klan Yuanyi. Ajaran leluhurnya telah merasukinya, dan ia rela membawa serta banyak orang dari Dachen Zuxing dan Dalin Zuxing menuju kematian mereka. Sedangkan Sekte Tianjiu, mereka semua guk-guk gila. Mereka hanya menghormati Tianjiu dan bahkan berani membenci klan ilahi Huantian, klan terbesar di alam semesta. Feng Lingsui tersenyum tipis dan melanjutkan, meskipun perlawanan mereka bodoh, kami semua sangat berterima kasih kepada mereka, karena perlawanan mereka semakin membuktikan nilai kami, faksi yang menyerah. Setelah 8 divisi dewa menelan tempat ini, mereka akan memperlakukan kami dengan lebih baik. Pada saat itu, kekuatan Hengsha kuno akan dirombak. Meskipun akan menjadi milik 8 divisi dewa, pada akhirnya kami, faksi yang menyerah, yang akan mengurus tempat ini.
Keren. Li Tianming harus memberinya acungan jempol atas ketegasannya. Jelas saja, bahkan di dalam hati Feng Lingsui, 8 dewa adalah penguasa yang tak tertahankan. Baru saja, Li Tianming mengaku padanya bahwa tujuan utamanya adalah mengalahkan 8 dewa dan menghidupkan kembali Yan Huang. Kata-kata sombong seperti itu kedengarannya konyol saat ini. Dia menyelamatkan Da Feng Zuxing hari ini, dan Feng Lingsui berterima kasih padanya, tetapi ini tidak dapat menggoyahkan penyerahan dirinya kepada 8 dewa. Masalahnya, Kaisar Xia dan Sekte Tianjiu sedang membutuhkan wilayah, dan 8 divisi dewa terjebak di rerun dewa Yan Huang kuno dan tidak bisa datang ke sini sama sekali. Taiko Hengxia hanya punya urusan internal. Ini tidak akan memengaruhi kita untuk mengalahkan Yue Zun, Kaisar Xia, dan Sekte Tianjiu bersama-sama, kan kata Li Tianming. Feng Lingsui menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, awalnya memang begitu. Tapi sekarang berbeda. Apa bedanya, tanya Li Tianming. Feng Lingsui berkata dengan tenang, silsilah Kaisar Xia adalah penerus klan Kekaisaran Xia Agung. Mereka telah mengkhianati Yan Huang bertahun-tahun yang lalu, yang menyebabkan kekalahan Yan Huang, tetapi mereka tidak menuai hasilnya. Selama bertahun-tahun, leluhur mereka telah mempelajari sisa kekuatan Dao Surgawi di Gua Guiksu Xia Agung, dan menjalin kontak dengan Dao Surgawi dari 8 divisi dewa. Konon, mereka baru-baru ini membuat beberapa kemajuan, dan bahkan kehancuran Gua Guiksu Xia Agung yang dipercepat berkaitan dengan perubahan Dao Surgawi ini. Sekarang Ratu Xia telah kehilangan kesempatan untuk menemukan dunia dengan segudang alam semesta, dia pasti akan menaruh harapannya pada 8 divisi dewa dan menggunakan mata bintang Siaksu untuk membimbing pasukan 8 divisi dewa yang sebenarnya untuk turun. 4150